kita baca yang namanya doa Sayyidul Istighfar. Baik, coba kita lihat teks Sayyidul Istighfar. Dalam teks Sayyidul Istighfar itu ada kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kalimat ini ya. Sayyidul Istighfar, kata Nabi SAW, ayyaqul al-abdu, yaitu doa yang dibaca oleh hamba, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nah, di sini ada kalimat asbahtu ala ahdika wa wa'dika. Dalam kalimat yang lain wa ana ala ahdika wa wa'dika. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampu aku. Apa sih yang dimaksud kalimat ini? Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ada ahdun, ada wa'dun. Dalam Sayyidul Istighfar ada ahdun, ada wa'dun. Apa bedanya antara ahdun dengan wa'dun? Al-ahdu itu tugas. Al-wa'du artinya janji balasan. Janji balasan. Kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku tetap komitmen mengakui tugas yang kau berikan kepadaku, wa wa'dika, dan aku meyakini kebenaran janji balasan yang kau berikan kepadaku. Sehingga salat itu ahdun, pahala salat itu wa'dun, puasa itu ahdun, pahala puasa itu wa'dun, dan amal-amal yang lain juga seperti itu. Saat kita menyatakan aku adalah hamba Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah, engkau adalah hamba, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Ya. Maka saat kita mengaku bahwa Allah adalah Rabbku dan aku adalah hambanya, dan aku tetap komitmen dengan tugasku yang telah diberikan oleh Allah kepadaku, di saat yang sama kita meyakini janji balasan yang Allah berikan kepadaku. Demikianlah dalam Sayyidul Istighfar. Nah, sekarang kembali ke masalah ini. Meyakini janji. Baik, pertanyaannya, apa sih bentuk meyakini janji itu? Ya, salah satu di antara bentuk meyakini janji itu adalah diharapkan. Meyakini janji itu di antaranya adalah diharapkan. Maka saya yakin janji ini benar, sehingga saya punya harapan untuk itu. Di saat kita punya harapan di situ, itu konsekuensi dari iman. Misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, Anda yakin nggak, beriman nggak kalau akan ada surga? Beriman, Pak. Saya beriman kalau ada surga. Baik, saya yakin semuanya akan menjawab demikian. Ketika Anda beriman kepada surga, apakah Anda berharap untuk masuk surga? Ya, saya tidak berharap. Loh, kenapa tidak berharap? Loh, katanya tidak boleh berharap surga. Lah, terus pengaruh Anda beriman surga itu apa? Ya, saya yakin ada. Terus setelah ada, apakah hanya sebatas ada? Nah, makanya dari sini, bolehkah kita mengharapkan surga, mengharapkan pahala? Kenapa tidak? Justru itu konsekuensi iman kamu kepada janji Allah. Konsekuensi kau membenarkan wa'dullah, janji balasan yang akan Allah berikan kepada hamba. Sehingga seorang hamba ketika meyakini kebenaran janji itu, maka dia akan mengharapkan janji itu. Maka pahala itu memang betul hadiah. Tapi permasalahannya, boleh nggak diharapkan? Jawabannya, harapan itu konsekuensi dari iman. Kenapa nggak boleh?
ketika kita yakin surga itu ada, ketika kita yakin pahala itu ada. Misalnya ada sebuah hadis ya. Hadis apa sih Pak? Yang kira-kira amal ringan tapi memberi pahala yang besar. Coba kita sebutkan. Anda boleh usul hadis apa yang amal ringan tapi memberikan pahala yang besar. Yang itu Ustadz, subhanallah akbar. Subhanallah. Berat. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Baik. Khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Hadis yang ma'ruf. Insyaallah Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis ini. Ini hadis di urutan terakhir dalam Sahih Bukhari. Nomor 6682. Jadi berapa jumlah Sahih Bukhari? Nomor hadis ini bisa jadi acuan. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari bab pertama itu judulnya Bad'ul Wahyi. Bab pertama itu tentang masalah permulaan wahyu. Bab terakhir namanya Kitabut Tauhid. Bab tentang tauhid. Sekitar tahun 2006 atau 2005 kami menghatamkan Kitabut Tauhid Sahih Bukhari dengan syarah Syekh Ibnu Utsaimin. Dan kenapa kami ingat itu? Ini adalah hadis terakhir di Kitabut Tauhid Sahih Bukhari. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan ini isyarat bahwa Imam Bukhari di sahihnya itu kan tidak ada doa kafaratul majlis, tapi beliau jadikan ini sebagai penutup. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Penutupnya karyanya Bukhari, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Anda percaya enggak kayak gini? Yang itu akan berat di timbangan amal. Bentuknya gimana Pak? Nanti kalimat itu ketika Anda baca akan memperberat timbangan amal kamu. Ini hadis Sahih Bukhari, lihat Bukhari Muslim. Ya, saya yakin valid, benar. Saya percaya. Terus apakah kamu punya harapan dengan membaca itu akan diberi pahala yang berat oleh Allah? Tidak boleh katanya Pak. Loh, kata siapa tidak boleh? Kok bisa tidak boleh? Berharap seperti ini konsekuensi dari karena Anda percaya. Misalnya baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca kalimat ini maka dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Coba kita. Man qala. Nah, ini contohnya ya. Mudah-mudahan ada ini. Bagian mana? Min waladi Ismail baik. Contohnya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang di waktu pagi dia membaca kalimat tadi, kana lahu adlu raqabatin min waladi Ismail. Dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak keturunan Ismail. Wa kutiba lahu asyru hasanatin wa khutta anhu asyru sayyi'at. Dan dicatat untuknya 10 pahala dan dihapuskan darinya 10 dosa. Saat Anda berzikir pagi dan sore, lalu Anda membaca ini, boleh enggak diyakini saya dapat pahala 10?
Ketika Anda baca Quran, per huruf kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia dapat satu pahala, dan satu pahala dilipatkan 10 kali lipat. Boleh nggak Pak seperti itu diharapkan? Sehingga saat Anda membaca Bismillah, Anda berharap dapat 40 pahala. Atau Anda dapat sekian 100 pahala. Boleh. Mengharapkan seperti itu boleh, karena itu konsekuensi dari pembenaran terhadap sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Hubungi